Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah mempunyai sebuah judul yang akan saya buat menjadi sebuah artikel yang akan dikirim ke jurnal internasional terindeks Scopus. Judulnya adalah Augmented Reality untuk meningkatkan keterampilan siswa di era edukasi 4.0. Systematic Literature Review. Nah, langkah awal yang kita lakukan dalam menulis systematic literature review, kita harus mempersiapkan research question yang sesuai dengan judul yang akan kita buat. Research questionnya sudah saya siapkan. Yang pertama adalah bagaimanakah perkembangan artificial intelligence. Karena augmented reality ini adalah salah satu atau bagian dari artificial intelligence. Jadi langkah awal kita untuk paragraf 1 dan untuk paragraf 1 yaitu ada 2 research question, yaitu bagaimanakah perkembangan artificial intelligence, kemudian bagaimanakah perkembangan artificial intelligence pada bidang pendidikan. Ini akan digunakan untuk paragraf 1. Jadi untuk jurnal yang baik itu tidak perlu introduction-nya atau pendahuluannya banyak, paragrafnya cukup 3 atau sampai 4 paragraf saja. Jadi research question 1, 2 itu untuk paragraf 1, kemudian untuk paragraf 3 adalah bagaimanakah penggunaan augmented reality pada bidang pendidikan. Yang untuk paragraf 4, bagaimanakah perkembangan augmented reality untuk meningkatkan keterampilan siswa SMA di era edukasi 4.0. Nah, jadi sudah ada 4 research question. Nah, research question ini berguna untuk sebagai draft artikel, sehingga artikel yang kita buat itu tidak akan melenceng atau keluar dari judul yang sudah kita tentukan. Ini langkah awal, siapkan research question. Kemudian yang persiapan yang kedua adalah siapkan 4 aplikasi yang akan digunakan dalam penulisan Systematic Literature Review atau SLR. Yang pertama adalah siapkan aplikasi Zotero, atau kalau Bapak Ibu punya aplikasi Mendeley juga bisa digunakan. Kemudian gunakan aplikasi berikutnya adalah C-Space. Yang C-Space ini kalau Bapak Ibu belum register, silakan register dulu. Kebetulan saya di sini sudah registrasi. Nah, C-Space ini adalah suatu aplikasi yang dapat membantu kita dalam menulis SLR atau review, karena aplikasi ini bisa membantu mengumpulkan artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian kita. Kemudian aplikasi kedua adalah siapkan Google Translate yang akan mentranslate hasil-hasil yang diperoleh dari C-Space, data-data dari C-Space, karena semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, gunakan atau siapkan aplikasi. Yang keempat, siapkan aplikasi Flipboard untuk parafrase. Atau Bapak Ibu yang bisa menggunakan aplikasi lain yang dapat digunakan untuk parafrase. Itu persiapan keduanya. Lanjut, kemudian kita masuk ke berikutnya dalam penulisan SLR, yaitu setelah judulnya disiapkan, kemudian tulis nama autor. Contohnya saya di sini adalah nama autor A, nama autor B, nama autor C. Jadi ada 3 orang autor. Jadi kalau Bapak Ibu sesuaikan saja dengan nama Bapak Ibu beserta tim. Kemudian di bawah nama penulis atau nama autor ditulis afiliasi dari masing-masing autor. Contoh di sini autor A itu program studi pendidikan geologi Universitas Jaya Utama Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan program studi Bapak Ibu masing-masing. Ini dikasih kode angka 1 untuk autor 1 afiliasinya. Kemudian dikasih tanda bintang bahwa autor 1 ini adalah sebagai corresponding author. Ditulis emailnya, itu contohnya saja penulis a1@gmail.com.
Kemudian nama author B2, afiliasinya adalah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Megawati, Bandar Lampung, Indonesia. Jadi lengkap ya, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Kalau jurnal dalam negeri, tidak perlu dituliskan Indonesianya, cukup sebagai kotanya saja, Bandar Lampung. Kemudian nama author C, afiliasinya dikasih atau diberi tanda atau angka 3, yaitu Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Radingka, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Setelah selesai, kita masuk ke tulis abstrak. Kemudian abstraknya untuk sementara dikosongkan dulu. Ini adalah style saya sendiri, karena abstrak biasanya saya menulisnya terakhir apabila artikel atau manuskrip sudah selesai dibuat, baru saya kembali menulis abstrak, yaitu dengan mengutip konten dari artikel yang sudah selesai. Kemudian kata kuncinya bisa kita gunakan di sini sesuai dengan judul yang ada atau juga tidak sesuai dengan judul yang ada. Contohnya di sini augmented reality, keterampilan siswa, edukasi 4.0, atau artificial intelligence.